Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan pembahasan atau penjelasan hadis yang ke-9. Minggu lalu sudah kita baca dan sebagian sudah kita lihat syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemarin bagian awal saya jelaskan ada rumus di dalam melaksanakan perintah dalam agama dan meninggalkan larangan. Jadi prinsipnya kalau meninggalkan larangan, kemarin saya sampaikan harus totalitas, tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh kemudian hanya bertahap, tidak, tapi langsung total. Tapi kalau melaksanakan perintah, nah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, di dalam kitab Al-Wafi, syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ada banyak penjelasan, yang beberapa saya kutip, saya tambahkan sebagai penjelasan. Di situ dikutip ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Artinya begini, memang meninggalkan larangan atau yang haram. Jadi nanti begini ya, larangan itu ada dua. Satu haram, dua makruh. Itu yang harus betul-betul dihindari, itu yang haram. Kalau makruh ya itu sebaiknya dihindari, tapi tidak mutlak ya, harus dihindari. Nah, ternyata menghindari atau meninggalkan yang haram itu pun juga, walaupun perintahnya itu adalah secara rumus kemarin saya sampaikan itu total, itu dengan asumsi bahwa kondisinya normal. Saya ulang, yang kemarin rumusnya harus total itu dengan asumsi dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi tertentu itu ada exception ya, ada istisna, yaitu kondisi darurat. Maka ada kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Alimna annama nuhiya anhu nahya tahrimin yajibul kafu anhu jumlatan wahidatan. Kemarin saya sampaikan rumusnya, meninggalkan larangan itu harus totalitas, keseluruhan, jumlatan wahidatan, totalitas, keseluruhan. Walakinnal mukallafa qad yaqa'u fi dzurufin tadurruhu ila fi'lil muharrami. Tetapi mukallaf, ya subjek hukum ya, akil baligh namanya mukallaf, orang yang terbebani dengan beban hukum, itu kadang-kadang dalam situasi tertentu mengharuskan dia darurat sehingga dia harus melakukan hal yang diharamkan. Wa talja'uhu ila ityanil mahdhuri. Kemudian dia berlindung untuk kemudian bisa melakukan hal yang dilarang. Wa in huwa imtana'a an dzalika. Atau wa in huwa umtuna an dzalika alqa bi nafsihi ila tahlukati. Seandainya dia itu dilarang, oh ini pokoknya mutlak, haram pun harus total, dalam kondisi darurat pun nggak boleh. Seandainya demikian, maka ini bisa mengakibatkan kehancuran atau kerusakan atau kematian. Jadi bisa fatal akibatnya. Wa huna najidu syara'allahi ta'ala al-hakimi yukhaffifu 'anil 'ibadi. Dan disinilah kita menemukan syariat Allah yang maha bijaksana. Allah itu kemudian memberikan keringanan untuk hamba-hambanya. Wa yubihu lahum fi hadhil halati fi'la ma kana mahdzuran fil ahwalil 'adiyati. Maka kemudian Allah membolehkan dalam kondisi demikian untuk melakukan hal-hal yang dilarang ketika keadaannya normal, keadaan yang biasa, adi yang adat, yang kebiasaan, biasanya haram menjadi boleh. Wa yarfa'unhum al-mu'akhadata wal isma. Kemudian Allah menghilangkan siksaan dan dosa. Dengan dasar ayat Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, "Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Al-Baqarah 173. Ya, setiap orang yang dalam keadaan darurat dan tanpa melewati batas, tanpa melanggar dan melewati batas, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha belas kasih. Kemudian wa amalan bihadza wastintajan minhu wada'al ulama'u hadhil
qaidatal fiqhiyyata ad-daruratu tubihul mahdzurati. Berdasarkan ayat ini dan diturunkan atau di breakdown, dihasilkan dari ayat itu, maka kemudian para ulama membuat kaidah fikih namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ada namanya kaidah fikih. Jadi tahu nggak ya, di mana tuh posisi kaidah fikih? Jadi belajar fikih itu ada beberapa level ya. Ada fikih, ya, ada apa namanya usul fikih, ya, ada ini tadi qawaid fiqhiyah, ada nanti hikmatul tasyri' misalnya. Itu beberapa macam itu kajian atau apa namanya layer dalam belajar fikih. Kalau belajar oh ini hukumnya apa, haram atau halal, sah atau enggak sah sholatnya, puasanya, itu dengan ilmu apa itu? Ya, Mbak. Belajar ini hukumnya apa, sah atau enggak sah, batal atau enggak, haram atau halal, itu belajar dengan ilmu apa? Fikih. Fikih itu untuk mengetahui hukum. Oh ini sah, ini enggak sah, itu fikih. Ya. Kalau usul fikih, ilmu untuk apa itu? Ilmu untuk menyusun fikih. Itu usul fikih. Jadi orang buat fikih, fuqaha, ahli fikih, merumuskan fikih itu menggunakan ilmu, menggunakan metode, ada metodologinya, yaitu usul fikih. Nah kemudian di tengah-tengah antara usul fikih dengan fikih itu ada namanya qawaid fikih. Asas dalam hukum Islam, dalam fikih yang kemudian bisa diturunkan dalam fikih. Jadi bisa dikatakan agak tengah-tengah ini antara qawaid usuliyah dengan qawaid fikihiyah. Jadi saya jelaskan karena di kitab tadi Al-Wafi itu ada uraian tentang qawaid fiqhiyah. Nah, kalau belajar oh ini hikmahnya apa, hikmah tasyri', ini filosofinya apa, nah itu lain lagi nanti. Ya, itu layar yang lebih dalam dari fikih. Nah, nanti kalau belajar qawaid fiqhiyah itu ada beberapa kelompok ya, ada namanya qawaid kulliyah. Satu, apa namanya? Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqin la yuzal bisyak. Ya, kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tadribut taisir. Yang keempat ialah ad-dararu yuzalu. Yang kelima ialah al-'adah muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Ada 5 kaidah kuliah. Lalu ada kaidah juz'iyah, jumlahnya ada 40. Lalu ada kaidah yang mukhtalaf fiha. Itu nanti belajar qawaid fiqhiyah. Nah, dari yang keempat tadi, ad-dararu yuzalu, itu turunannya tadi ini. Yang kita lihat tadi, ad-daruratu tubihul mahzurat, itu ialah turunan dari kaidah apa? Ad-dararu yuzalu. Nanti ada hadisnya ya. La dharara wala dirara. Nanti insyaallah lain waktu itu hadis itu. Tapi ini sudah kita lihat kaidah turunan dari hadis itu, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Wa min amsilati dzalika, ya, wa min amsilati dzalika, di antara contoh-contohnya ialah ibahatu aklil maitati liman faqidat ta'ama wa lam yaqdir 'ala ghairiha. Jadi salah satu contohnya ya, contoh apa tadi? Kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Apa contohnya? Ada orang mungkin di tengah hutan atau di tengah misalnya bencana, dia kelaparan, ya. Kalau dia tidak makan, dia meninggal dunia. Atau paling enggak mungkin pingsan atau bisa fatal lah ya, akibatnya bisa membahayakan jiwanya atau mungkin dia bisa sakit yang berat dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dia tidak mendapatkan apapun untuk dimakan. Kecuali hal yang dilarang. Entah itu apa bangke atau apa mohon maaf ya, apa anjing atau mohon maaf ya kucing dan sebagainya. Pokoknya yang haram lah ya. Dia nggak menemukan apapun. Kalau nggak dia makan, dia meninggal dunia atau tadi ya sakit yang parah. Maka menjadi dia silahkan dimakan. Yang tadinya haram menjadi halal. Itu adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang tadinya haram menjadi halal. Artinya apa? Walaupun tadi kemarin rumusnya itu total, ternyata lihat juga kondisinya. Ketika kondisi darurat, maka menjadi halal. Gitu ya. Jadi contohnya itu. Kemudian juga wa'adamu qat'iyyati man al-ja'atul hajah wal faqru ila sariqah, ya ila sariqati wa nahwi dzalika. Ada orang mencuri. Harusnya apa? Potong tangan. Ternyata dia mencuri itu karena dia kelaparan, kalau nggak makan dia meninggal dunia. Dapatnya hanya dengan mencuri. Maka dia menjadi boleh. Mencuri artinya tidak dikenai hukuman potong tangan.
Walakin mimma yanbaghi at-tanbihu ilaihi huwa ma yaqau fihi al-katsiru minan nas indama ya'khuduna hadhihi al-qa'idata 'ala itlaqiha duna tahdidin li ma'na ad-darurati ya aw ma'rifatin li madal ibahati allati tatarattabu 'alaiha hatta la yaqa'ul mukallafuna fi hadzal khata'i najidul fuqaha haddadu ma'na ad-darurah. Artinya darurat. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian terlalu longgar menerjemahkan kata darurat. Darurat aku mulai. Padahal ditahan masih bisa. Berapa jam masih aku mulai banget ini. Padahal janjinya belum fatal kalau kemudian dia nggak segera makan. Itu bukan darurat. Jadi jangan kemudian terlalu bebas ya, latah dengan mengaplikasikan ya, mengimplementasikan kaidah ini. Sedikit bagi darurat ini emergensi. Lihat ya, nah ini ada batasan apa tuh mana darurat? Darurat ialah ini definisi darurat ya, parameternya. Mimma yaj'alul insana fi khatarin yuhaddiduhu bil mauti aw bi itlafi 'udwin min a'dha'ihi aw ziyadati maradin. Wa nahwi dzalika mimma yata'addaru ma'ahu qiyam masalihil hayati aw yaj'aluha fi mashaqqatin wa 'usrin la yuhtamal.